Perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya membawa kebahagiaan bagi yang merayakan, namun juga membuka pintu cuan bagi beberapa pedagang. Salah satunya Reni, pemilik dodol dan kue keranjang Nyonya Lau 55 yang terletak di Tangerang, Banten. Reni dan suaminya merupakan generasi ketiga yang melanjutkan bisnis keluarga Nyonya Lau sejak 2004. Bisnis yang berdiri sejak 1962 ini semua dikelola oleh mertua Reni. Kini menjelang Imlek, Reni kerap menerima pesanan dodol dan kue keranjang dari pelanggan setianya. Tidak hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Karena biasa dari kalau kayak dodol hari biasa kita cuma bikin 1 sampai 2 kuali, tapi kalau menjelang hari raya kita bisa bikin 18 kuali per hari gitu. Ya. Kalau kue keranjang kita bisa 1 ton per hari. Khusus untuk kue keranjang, Reni memang hanya menerima pesanan menjelang hari besar saja. Ia menambahkan omsetnya bisa naik 200 hingga 300% dibandingkan hari biasa. Untuk membuat kue keranjang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Reni mengatakan ada 155 pekerja dari warga sekitar yang membantu selama masa Imlek. Warga tersebut juga telah membantu sejak generasi mertuanya. Proses pembuatan kue keranjang dimulai pukul 6 pagi. Mulai dari membakar daun pisang, dilanjutkan dengan pembersihan daun yang sudah dibakar, kemudian dilanjutkan dengan tahap yang paling krusial, yaitu pelapisan daun pisang ke dalam keranjang. Nah, jadi ini merupakan tahap terakhir sebelum nantinya adonan kue keranjang dimasukkan ke dalam keranjang dan dikukus selama 12 jam. Nah, yang paling penting ini adalah nanti ini nggak boleh ada yang pecah ya, Ci, ya, di dalamnya ya. Jadi harus sempurna di dalamnya agar tidak ada daun yang pecah, karena sekalinya pecah akan pecah semuanya ya, Ci, ya. Nanti kuenya jadi jelek. Kuenya jadi jelek. Oke, Ci, kalau gitu boleh tolong diajarin nih gimana sih cara bikinnya. Kedua tangannya harus lihai dalam pelapisan keranjang ini. Tangan kanan harus menahan daun tersebut sambil memutar daun di dalam keranjang. Sementara tangan kirinya juga harus ikut menahan daun tersebut dari luar keranjang agar tetap rapi dan erat. Aduh, ternyata proses ini susah sekali ya. Nih, saya sudah coba untuk melingkari, hampir selesai, tapi ternyata robek. Jadi kita harus ulang lagi ya, Ci, ya? Ya, itu harus diulang lagi dari awal. Dari awal? Ya. Gimana ini ya? Robek di tengah-tengah harus ulang. Saya pun memutuskan untuk menyerahkan kepada ahlinya sajalah. Setelah dikukus selama 12 jam, kue keranjang ini akan didinginkan selama kurang lebih 3 hingga 4 jam dengan bantuan kipas angin. Karena tiap tahun kan pasti naik ya. Ya, tahun ini saya belum merasa. Jadi kalau tahun-tahun lalu ada harga ada rupa lah intinya gitu. Semakin tapi istilahnya kalau kita makan pasti nagih gitu aja sih. Dan kalau kita buat bawa oleh-oleh juga nggak bikin malu gitu aja sih. 1 kilogram kue keranjang dijual oleh Reni dengan harga Rp60.000. Namun harga ini sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan harga bahannya. Lorencia Gata, Nabil Haris, Tangerang, Banten.